Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, hari ini insya Allah adalah hari terakhir bulan Rajab tahun ini, bertepatan dengan hari Senin terakhir dari bulan Rajab. Malam ini mulai habis maghrib insya Allah kita sudah berada di bulan mulia setelah bulan Rajab, yakni bulan Sya'ban. Maka mari di hari terakhir bulan Rajab tahun 1447 Hijriah ini, mari sempatkan membaca 3 amalan sebagai kenang-kenangan bahwa di hari terakhir bulan Rajab tahun 2026 kita pernah melakukan amalan ini. Amalan pertama, istighfar bulan Rajab, amalan penyelamat tubuh kita dari tersentuh api neraka. Amalan yang kedua, rajanya istighfar. Selama bulan Rajab dianjurkan dibaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Balasannya kelak termasuk ahli surga. Dan amalan yang ketiga, 3 ayat agung. Siapa yang membacanya habis subuh dan habis asar, walaupun hanya hari ini, akan didoakan oleh 140.000 malaikat. Barang siapa yang mengetahuinya lebih lanjut, maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, sebelum kita membahas 3 amalan yang bisa diamalkan di hari terakhir bulan Rajab ini, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang hebatnya hari Senin. Pertama dan kedua, hari dibukanya pintu-pintu surga dalam seminggu dan hari di mana Allah mengampuni kaum muslimin. Rasulullah pernah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis, maka diampuni Allah siapapun yang tidak menyekutukan Allah, kecuali tidak untuk orang yang sedang bermusuhan dengan saudara muslimnya. Yang ketiga, hari dilaporkan amalan. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah, turadul a'malu yaumal itsnaini wal khamis fa uhibbu an yurada amali wa ana shaimun. Segala amal dalam waktu seminggu dilaporkan kepada Allah setiap pada hari Senin dan hari Kamis, dan aku suka saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Maka di hari Senin ini, hari terakhir bulan Rajab tahun 1447 Hijriah ini, mari mengamalkan 3 amalan berikut ini. Yang pertama, istighfar taubat bulan Rajab. Menurut para ulama, bulan Rajab adalah bulan istighfar, yakni bulan yang dianjurkan di dalamnya memperbanyak membaca istighfar. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitab Kanzun Najah wa Surur menyebutkan kalam para ulama tentang hal ini. Qala al-ulama'u Rajabun syahrul istighfar wa Sya'banu syahrul salati 'ala nabiyil mukhtar wa Ramadhanu syahrul Qur'an. Para ulama berkata, bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan Sya'ban adalah bulan sholawat kepada baginda Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitab Kanzun Najah wa Surur
juga menyebutkan salah satu bacaan istighfar yang dianjurkan dibaca selama bulan Rajab. Beliau menyebutkan bahwa Sayyidina Wahab bin Munabbih pernah berkata bahwa beliau pernah membaca sebuah riwayat yang menyebutkan man istaghfarallaha fi rajabin bil ghadati wal ashiyyi yarfa'u yadayhi. Siapa saja yang mohon ampun kepada Allah pada bulan Rajab pagi dan sore hari dengan mengangkat dua tangannya, wa yaqulu rabbighfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah, sambil mengucapkan rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, lam tamassan naru lahu jildan, maka api neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Mari langsung kita baca istighfar ini bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, dan terimalah taubatku. Yang kedua, rajanya istighfar, yakni Sayyidul Istighfar. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dalam kitab Kanzun Najah Wasurur menyebutkan anjuran membaca Sayyidul Istighfar ini selama di bulan Rajab. Beliau berkata, wala taghful an sayyidil istighfaril warid anin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa huwa, dan janganlah melalaikan membaca Sayyidul Istighfar yang telah diajarkan baginda Nabi, yaitu membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma suna'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus kemudian menjelaskan, yuqra'u thalathan sobahan wa kadzalika masa'an wallahul muwafiq. Sayyidul Istighfar ini dibaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Yang ketiga, 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Amalan ini adalah amalan yang mengundang doa para malaikat. Tidak 1 atau 2 malaikat, tetapi ada 70.000 malaikat mendoakan kita di waktu pagi jika kita mengamalkan amalan ini di waktu pagi. Dan ada 70.000 malaikat lagi mendoakan kita di waktu sore jika kita mengamalkan amalan ini di waktu sore. Sehingga kalau pagi dan sore hari kita mengamalkan amalan ini, maka akan ada 140.000 malaikat mendoakan kita. Amalan ini bukan amalan khusus bulan Rajab, namun karena kemuliaan bulan Rajab, jika kita bisa mengamalkannya, kita akan banyak mendapatkan keutamaan. Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunannya menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Ma'qal bin Yasar bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qala hina yusbihu 3 marratin a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Barang siapa saat dia berada di waktu pagi membaca kalimat zikir berikut ini sebanyak 3 kali, yaitu a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim wa qara'a 3 ayatin min akhiri suratil Hasyr. Lalu dia melanjutkan dengan membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr.
Wakalallahu bihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsiya. Maka sebab membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr ini, Allah akan mewakilkan 70.000 malaikat yang selalu mendoakannya, terus mendoakannya sehingga dia memasuki waktu sore. Wa in mata fi dzalikal yaumi mata syahida, dan jika seandainya pada hari itu dia meninggal dunia, maka dia tercatat meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Wa man qala hina yumsi kana bitilkal manzilah. Demikian pula jika dia membacanya saat dia berada di waktu sore, maka sebab bacaannya ini Allah akan mewakilkan 70.000 malaikat mendoakannya sehingga dia memasuki waktu pagi lagi. Dan jika dia meninggal dunia, tercatat meninggal dunia dalam keadaan syahid. Inilah amalan yang dimaksudkan di pagi hari kita baca ini. Misalnya habis sholat subuh kita baca amalan ini, maka sejak selesai kita baca amalan ini hingga sore hari ada 70.000 malaikat mendoakan kita, mendoakan keselamatan kita, kesuksesan kita, kemudahan urusan kita, mendoakan kebahagiaan kita. Kemudian habis asar kita juga membaca amalan ini, maka selesai membaca amalan ini sampai besok pagi ada 70.000 malaikat terus menerus mendoakan kita. Maka sungguh beruntunglah yang membaca amalan ini. Adapun prakteknya, cara mengamalkannya adalah sebagai praktek berikut ini. Tidak wajib hafal, karenanya bagi yang belum hafal boleh membacanya sambil melihat tulisannya. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Barang siapa yang mengamalkan amalan ini dengan praktek yang telah saya contohkan, jika membacanya di waktu pagi atau habis subuh atau habis sholat duha atau kapan saja selama masih pagi, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya. Demikian pula di sore hari atau habis asar atau kapan saja selagi masih sore sebelum terbenam matahari, maka jika membacanya akan ada 70.000 malaikat mendoakannya. Jika pagi dan sore hari atau habis subuh dan habis asar sanggup mengamalkannya walaupun hanya hari ini, maka ada total 140.000 malaikat akan mendoakannya. Maka sangatlah beruntung orang yang sanggup mengamalkannya. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.